Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah merindukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang baik, pagi hari ini kami sangat bersyukur. Tuhan begitu baik, memperhatikan hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami rindu kembali menikmati kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari Tuhan kuduskan hati pendengaran kami, supaya firman Allah yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar boleh tertanam di setiap hati kami, berakar dan mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan, khususnya hamba yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan mengurapi setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Yesus sebagai terang. Puji Tuhan. Ketika dunia dalam kegelapan, Yesus itu datang ke dunia ini menjadi terang. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Demikian firman Allah. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Puji Tuhan, cukup jelas kebenaran firman Allah ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Apa sih terang itu? Terang itu tidak lain adalah kebenaran firman Allah. Apa gelap itu? Gelap itu tidak lain adalah perbuatan-perbuatan jahat. Itulah sebabnya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ketika terang itu menyinari setiap hati manusia, gelap itu berubah menjadi terang. Dan firman Allah ini katakan, ketika sudah ada terang di dalam hati ini, firman Allah katakan, jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Puji Tuhan, Yesus pernah memperkenalkan dirinya. Dia katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi selama Yesus ada di dalam dunia, yang menerangi hati manusia adalah Yesus sendiri, bukan yang lain. Itulah sebabnya kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Allah ini katakan, dahulu saya dan saudara memang ada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang tidak seperti itu lagi. Karena kita sudah menerima terangnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah menerima firman kebenaran di dalam hidup kita. Dan permintaannya, kita ini hidup sebagai anak-anak terang. Allah itu terang. Kita ini anak-anaknya. Berarti Bapa itu Tuhan kita. Dia adalah terang. Ada terang di dalam hati saya dan saudara. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan kebenaran itu ada di dalam hati saya dan saudara. Jadi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia kalau orang itu selalu ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan seperti pada pagi hari ini. Lapar dan haus akan kebenaran firman Allah itu menyadarkan hidup saya dan saudara. Apa buah dari terang?
Mari kita perhatikan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ini adalah buah dari terang itu. Kita lihat pertama, buah terang adalah kebaikan. Firman Allah katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pengakuan Daud tentang kebaikan Tuhan. Dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka berbahagia. Karena apa? Mereka akan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup ini. Dari hari berganti hari kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah terang Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, buah terang adalah keadilan dan kebenaran yang terdapat di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9 dikatakan begini, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Memang keadilan Tuhan ini dan kebenaran bisa nyata ketika saya dan saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Firman Allah katakan orang-orang yang ada di kuburan itu, mereka akan mendengar suara Tuhan dan mereka akan bangkit. Ketika mereka bangkit, disitulah mulai kelihatan kebenaran dan keadilan Tuhan. Mengapa? Ada dua kelompok manusia. Yang satu, mereka akan bangkit dan menerima hidup yang kekal, tetapi yang kelompok yang satu akan menerima kengerian dan hukuman yang kekal. Itulah sebabnya sangat berbahagia saya dan saudara, orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang senantiasa mendengar firman Allah dan hatinya terus diisi dengan kebenaran firman Allah. Selanjutnya, ada apa di tempat-tempat gelap? Mazmur 74 ayat 20 katakan, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Ini adalah pengakuan nyanyian pengajaran Mazmur Asaf. Dikatakan di sini, di tempat gelap di bumi ini ada sarang-sarang kekerasan. Memang kalau di tempat gelap terjadilah pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Mengapa? Apalagi kalau hati ini gelap, tidak pernah diisi dengan terang kebenaran firman Allah, sudah jelas hatinya itu jahat. Pikirannya juga jahat, selalu tertuju kepada perkara-perkara yang negatif. Mari pada pagi hari ini, saya dan saudara sudah mendengar kebenaran firman Allah. Ada 3 buah terang, yaitu pertama, kebaikan, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kebenaran. Mari kita melihat contoh perbuatan kegelapan dan terang yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku
memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus di depan Raja Agripa. Ketika dia ditangkap, diadili, dia menyaksikan kasih kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Karena tadinya dia adalah di dalam kegelapan. Mengapa? Anak-anak Tuhan, orang-orang kudus ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa, akan ada yang dibunuh. Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia bertemu dengan terang itu, dengan Mesias, dengan Yesus. Disitulah dia diubah oleh Tuhan hidupnya, sehingga dikatakan di sini, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Dan itulah menjadi kenyataan bagi Rasul Paulus untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi cukup jelas kebenaran firman Allah ini sebagai kesaksian Rasul Paulus. Dulu hidupnya dalam kegelapan, tapi dia ada di dalam terang, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 16, dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang-orang yang terang, yang sudah diperbaharui hidupnya, bagaikan hidupnya di atas sebuah gunung. Kalau hidup ada di atas sebuah gunung, tentunya serba kelihatan, serba terbuka perbuatannya. Itulah sebabnya firman Allah ini katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Saya terlalu yakin firman Allah itu kuat, firman Allah itu dahsyat, mampu mengubah sikap hati segelap apapun menjadi terang di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya pada malam hari ini, melalui kebenaran firman Allah yang sederhana ini, akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tetap setia mendengar firman Allah, masukkan ke dalam hati, supaya hati ini menjadi hati yang benar, hati yang kudus dan berkenan di hati Tuhan, akan menerima segala berkat, baik berkat duniawi maupun berkat surgawi yang melimpah dalam hidup ini terus menerus dari hari ke hari. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Tuhan mengurapi firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, sehingga mereka mau hidup di dalam terangnya Tuhan yang ajaib itu. Mereka tetap berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan mereka juga akan menjadi terang dan garam, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.